Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Penggerak. Saya Hairul Warisin, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada pendidikan kali ini, saya dibimbing oleh dua orang hebat yang luar biasa, yaitu Bapak Suwondo sebagai fasilitator dan Ibu Tri Wahyuni sebagai pengajar praktik. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak ini dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Ada 5 langkah atau 5 tahapan dalam metode Bagja ini. Di antaranya, yang pertama, buat pertanyaan utama. Ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, berisi identifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi dengan mendesain rencana untuk membantu transformasi menjadi nyata. Berikut adalah visi guru penggerak yang saya buat, yakni mewujudkan peserta didik yang merdeka, unggul, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berpedoman pada nilai sosiokultural. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan dari salah satu poin dari visi saya, yakni mewujudkan peserta didik yang unggul. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreativitas murid hingga menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreativitas murid hingga menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal? Tindakan atau penyelidikannya antara lain mencari informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas murid, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya pengembangan kreativitas murid agar menelurkan output lulusan yang unggul dari SMP 3 Banyuwangi, dan mencari informasi terkait kriteria karya dan tindakan yang orisinal. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, sekolah atau guru manakah yang sudah berpengalaman menerapkan pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas murid? Keterampilan apa saja yang harus saya miliki untuk menumbuhkan kreativitas murid? Dan aktivitas seperti apa yang membuat murid merasa lebih kreatif? Tindakan atau penyelidikannya antara lain melakukan studi komparasi ke sekolah yang berpengalaman menerapkan pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas murid, mencari informasi dengan mengumpulkan data melalui wawancara, korespondensi secara mandiri, dan kolaborasi tentang aktivitas yang bisa membuat murid termotivasi menjadi lebih kreatif, dan mewawancarai sosok guru yang dianggap kreatif atau sering menghasilkan produk-produk orisinal. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana suasana kelas
yang saya bayangkan ketika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid sudah berjalan dengan baik? Dan bagaimana perasaan saya ketika murid-murid saya menjadi lebih kreatif? Daftar tindakan atau penyelidikannya antara lain membuat gambaran tentang suasana di kelas ketika saya berhasil mengembangkan pembelajaran yang bisa meningkatkan kreativitas murid. Membuat deskripsi sikap saya dalam respon aktivitas murid di kelas lewat survei. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya kembangkan lewat literatur yang saya peroleh. Dan melalui wawancara, saya membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah-langkah sederhana apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang bisa menumbuhkan kreativitas murid? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembelajaran yang bisa menumbuhkan kreativitas murid? Daftar tindakan dan penyelidikannya antara lain melakukan asesmen diagnostik awal pembelajaran di awal pembelajaran untuk mengetahui gaya belajar murid. Membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan murid mengenai sikap, pola pikir, atau produk yang dapat menunjukkan kreativitas. Melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai program kegiatan yang bisa meningkatkan kreativitas murid, baik di intrakurikuler maupun di kegiatan ekstrakurikuler. Dan membuat capaian yang realistis setiap minggunya atau setidaknya dalam 1 bulan. Tahapan yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana cara mendokumentasikan kemajuan dari pembelajaran yang bisa menumbuhkan kreativitas murid? Siapa saja yang terlibat dalam penerapan pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas murid? Dan kapan mau memulai kegiatan tersebut? Daftar tindakan atau penyelidikannya antara lain melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid dalam melihat perkembangan proses pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas murid. Meminta kepala sekolah atau rekan sejawat untuk melakukan observasi saat proses pembelajaran di setiap tanggal yang sudah ditentukan. Dan membuat timeline atau lini waktu yang realistis sebagai acuan perubahan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik demi masa depan murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.